malam ini kita membaca tentang sifat yang kelima daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, artinya ada. Bagaimana adanya Allah taala? Qidam, sedia, la awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya baqa, kekal. Kemudian mukhalafatuhu lil hadis, bersalahan, berbeda dengan segala yang baharu. Nah, berikutnya bagaimana lagi adanya Allah taala? Qiyamuhu binafsih. Bahasa di dalam kitab yang kita baca ini, berdiri Allah taala dengan sendirinya. Nah, jadi Allah taala berdiri dengan sendirinya. Kalau bahasa kita biasanya kalau berdiri dengan sendirinya itu ketika ada orang berjalan kemudian terjatuh, bangun lagi tanpa dibantu, itu bahasa kita itu berdiri sendiri. Surangannya berdiri. Itu bahasa kita. Kemudian berdiri dengan sendirinya ini bisa juga diartikan dulu si anak itu ketika masih merangkak, dia bisa didirikan oleh orang tuanya. Tapi tiba-tiba pada suatu hari dia tanpa dibantu oleh orang tuanya. Bahasa kita itu berdiri dengan sendirinya. Nah, bagaimana Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Apakah seperti itu maksudnya? Nah, oleh ulama disebutkan la yahtaju ila makanin wa mukhassisin au muhdisin. Adanya Allah Subhanahu wa taala la yahtaju, ini arti berdiri dengan sendirinya itu la yahtaju, dia tidak berhajat ila kepada makanin tempat wa mukhassisin ai muhdisin, dan tidak berhajat kepada orang yang menjadikan. Itulah maksudnya berdiri dengan sendirinya. Bukan caget surangannya kada dibantu, kada. Maksudnya dia tidak berhajat kepada tempat makan dan tidak hajat kepada mukhassis ay muhdin, kepada orang yang menjadikan. Itu maksud berdiri dengan sendirinya. Jadi berdiri, kekanakan kan bernyanyi berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan Allah taala berdiri dengan sendirinya? Maksudnya bukan Allah taala caget kayak kita berdiri, itu sifat yang baharu. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada mukhassis, kepada orang yang menjadikan, dan tidak berhajat kepada tempat. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya lawannya di sini ihtiyaju ila mahallin au mukhassis. Mustahil Allah taala itu berhajat kepada zat, mahal, tempat, ya zat, dan tidak berhajat kepada orang yang menjadikan. Nah, ada lagi sebagian ulama menafsirkan qiyamuhu binafsih ini la yahtaju ila man siwahu, tidak berhajat kepada orang yang selainnya. Itulah adanya adanya sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Sekarang dalil dalam Quran. Nah, apa dalilnya yang ada dalam Quran yang menunjukkan memang Allah taala itu tidak berhajat kepada yang lain? Bahasa di sini berdiri dengan sendirinya. Jawabannya beberapa ayat, di antaranya innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya Allah taala adalah maha kaya daripada sekalian alam. Apa maksud maha kaya? Yakni tidak berhajat. Jelas dalam ayat yang ini
disebutkan Allah Ta'ala itu maha kaya, kada berhajat daripada sekalian alam. Makanya ada disebutkan dalam hadis yang lumayan panjang, begitu maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, seandainya manusia ini semuanya maksiat kepadanya, kada ada satupun nang taat kepada Allah, semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya kada. Kenapa? Tidak sedikit pun Allah berhajat kepada ketaatan semua hamba. Jadi andai maksiat semuanya tidak berkurang. Jadi kalau kita maksiat, siapa yang rugi? Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada ketaatan kita ataupun maksiat kita. Tetapi yang rugi kita. Kasiannya langgar sunyi, ada berisi, ada nang berzikir. Berkurangkah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya kada. Nah, yang berkurang siapa? Kita yang berkurang kemuliaan. Nah, lalu sambungannya riwayat itu, seandainya semua makhluk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada ada nang maksiatnya, maka tidak sedikit pun bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia maha kaya daripada ketaatan kita. Kemaksiatan kada menguranginya kemuliaannya, ketaatan pun kada bertambah kemuliaannya. Dia sudah maha kaya, tidak berhajat sedikit pun kepada yang lainnya. Nah. Kemudian sambungan hadisnya itu, seandainya lagi semua makhluk ini berkumpul di satu padang yang sangat luas. Kemudian mereka semua meminta dengan segala permintaan yang besar-besar. Dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul di satu padang, kemudian meminta kepada Allah dengan segala permintaan, dikabulkan semua permintaannya. Maka tidak sedikit pun kemuliaan, kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak berkurang. Kecuali hanya perbandingannya bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, diangkat, maka adakah berkurang air yang di laut itu? Jawabannya tidak sedikit pun berkurang. Ini begitu maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali, wah kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala muka ada nang taatnya. Allah Ta'ala ada berhajat dengan ketaatan kita. Kita nang berhajat kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyu. Kamu nang berhajat, al-fuqara, berhajat kepada Allah. Allah Maha Kaya daripada sekalian alam. Itu dalil yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa memang Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Maksudnya tidak berhajat kepada mahal, kepada zat atau kepada tempat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Kemudian kalau dalil akli disebutkan, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, yakni tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada mukhasis yang menjadikan. Dalilnya adalah alam ini. Jadi di Quran menyebutkan Allah maha kaya daripada yang lain. Kemudian dalil yang kedua yang dapat kita saksikan langsung adalah alam ini. Karena ini alam baharu. Yang membaharukan akan dia ialah Allah Ta'ala. Maka jikalau ia Allah tidak berdiri dengan sendirinya, niscaya bersifatlah ia berhajat kepada zat atau berhajat kepada orang yang menjadikan akan dia. Maka jikalau ia berhajat kepada zat, niscaya adalah ia sifat. Dan jikalau ia sifat, niscaya tidaklah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang demikian itu mustahil. Nah, jadi yakinlah kita bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat dengan berdiri dengan sendirinya. Mustahil ia berhajat kepada zat
atau berhajat kepada orang yang menjadikan akan dia. Nah, selesai pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Bukan diartikan berdiri yang sebagaimana kita menggunakan kaki dan sebagainya, tetapi maksudnya berdiri dengan sendirinya adalah tidak berhajat kepada mahal, ai azat, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada zat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikan. Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan. Nah, sambungannya wahdaniyat. Selesai pembicaraan tauhid. Nah, berikutnya fikih.